kami dari Mahasantri Nurul Jadid. Kerawahan kami di sini sebetulnya niatan pertama ingin belajar. Yang kedua, kami di sini sebetulnya ada istilah zaman sekarang ngabuburit lah seperti itu. Ingin menanyakan tentang seputar usul fikih. Namun untuk mengawali pertanyaan kami di sini, kami ingin menanyakan apa sih yang dimaksud dengan usul fikih itu, kemudian bagaimana sejarahnya usul fikih sehingga kita bisa memahami dengan sejumlah definisi yang ada di literatur sehingga bisa kita pahami dengan mudah seperti itu. Terima kasih atas rauhnya di gubuk kami, dan sebenarnya saya masih belajar tentang usul fikih, dan belajar saya tentang ilmu usul fikih ini masih belum selesai sampai sekarang, karena memang belajar ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau yang saya lihat di kitab-kitab yang saya punya, sejarah awal ilmu usul fikih itu memang di zaman Nabi memang tidak ada ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih. Sama seperti ilmu-ilmu lainnya, ilmu nahwu, ilmu mantek, ilmu balaghah, itu tentunya di zaman Nabi gak ada. Karena apa alasannya? Karena memang di zaman Nabi, kalau seperti salah satu kitab yang pernah saya baca, idza arada lahum amrun yaqtadi bayanal hukmi, itu roja'u ilan nabi. Kalau ada suatu masalah yang terjadi kepada sahabat dan perlu atau butuh adanya suatu hukum, maka sahabat langsung merujuk kepada Nabi, minta fatwa langsung kepada Nabi. Sehingga Nabi memberi fatwa tentang hukum terhadap masalah yang terjadi pada zaman itu, ada kalanya bil ayat, ada kalanya bil hadis, qaulan au fi'lan au takriron. Maka dari ini di zaman Nabi ini tidak terjadi khilaf atau ikhtilaful aro, itu tidak ada. Kenapa? Karena marji'ul a'la, referensi utama untuk memutuskan suatu masalah, qadha untuk suatu masalah, memutuskan suatu masalah, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada khilaf, tidak terjadi ikhtilaf bainal aro. Cuma setelah pasca wafatnya Nabi, maka tentu yang namanya wahyu ini terputus. Dengan wafatnya Nabi, wahyu Al-Quran sudah tidak turun lagi. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling akhir. Kemudian yang dilakukan oleh sahabat, tentunya di zaman sahabat setelah Nabi, pasca wafatnya Nabi ini, banyak masalah-masalah baru yang terjadi yang tidak termaktub dalam Al-Quran, yang juga tidak termaktub dalam hadis, karena Al-Quran dan hadis itu sifatnya terbatas. Sedangkan perkembangan zaman semakin berkembang, banyak masalah-masalah baru yang tentunya tidak termaktub, ternas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka sahabat pada saat itu ijtihadnya sahabat ini memang tidak butuh kepada kaedah-kaedah yang disebut dengan ilmu usul fikih. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan sahabat itu bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis dengan zauknya sendiri. Jadi mereka itu walaupun tidak ada ilmu usul fikih, mereka itu tahu apa itu muqayyad, apa itu mustarok, apa itu muqayyad, apa itu mutlak, apa itu am, apa itu khos, apa itu amar yaqtadil wujub atau nahi yaqtadit tahrim, itu sudah mereka pahami dengan zauknya mereka sendiri, dengan malakah atau karakter yang dimiliki oleh mereka, karena mereka memang asli orang Arab, sehingga sudah punya zauk untuk memahami Al-Quran dan hadis tanpa melalui pelantaraan ilmu usul fikih. Akan tetapi ijtihad yang mereka lakukan adalah ijtihad yang bermakna luas, ya, dengan arti yang cukup luas, yang seperti dilakukan Sayyidina Abu Bakar
ketika terjadi suatu masalah yang terjadi kepada sahabat pada masa setelah wafatnya Nabi, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah melihat ila kitabillah, melihat Al-Quran. Iya. Kalau di Al-Quran ternyata ada hukumnya, ya sudah jelas. Kalau di dalam Al-Quran sebanyak 30 juz ini gak ada, maka merujuknya kepada hadis. Kalau ternyata hadisnya juga gak ada yang menjelaskan tentang hukum kejadian yang terjadi, maka Sayyidina Umar keluar pergi kepada orang-orang, bertanya-tanya, apakah Nabi pernah mengatakan seperti ini? Apakah Nabi pernah mengatakan seperti ini? Apakah kalian pernah mendengar Nabi mengatakan seperti ini? Karena ada masalah seperti ini. Kalau ternyata nggak menemukan hadis dari banyak orang, maka Sayyidina Abu Bakar ini mengumpulkan hiyarus sahabah, para pemimpin sahabat, para tokoh-tokoh sahabat untuk bermusyawarah. Iya. Sehingga apa kesepakatan dari musyawarah tersebut, itulah yang dijadikan hukum. Maka dalam ilmu usul fikih itu di zaman sahabat setelah Nabi wafat, acuhan atau sumber syariat itu satu adalah Quran, dua adalah hadis, tiga ijma dengan cara musyawarah baina a'lamis sahabah, yang keempat adalah ar-ra'yu, itu ijtihad mereka sendiri, ijtihad para sahabat sendiri. Karena memang qaulus sahabah hujjatun, yang seperti itu, pendapatnya sahabat itu bisa dijadikan hujjah. Begitu juga pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini sama seperti pada masanya sahabat. Tabi'in karena masih masanya sangat dekat dengan sahabat, jadi gauk untuk memahami Al-Quran hadis juga masih tidak perlu kepada ilmu usul fikih. Bisa memahami dengan karakter mereka sendiri. Itu yang dilakukan oleh para tabi'in setelahnya sahabat. Cuma yang menjadi masalah ketika ba'da antolaz zaman, setelah masa semakin berkembang dan Islam negerinya semakin luas dan terjadi percampuran antara orang Arab dan orang Ajam, ihtilatil a'ajim bil Arab, percampuran masyarakat Arab dengan masyarakat Ajam, maka do'ufat malakatul Arab. Jadi karakter jiwa lisan Arabiyahnya ini semakin lemah. Semakin lemah, karakter untuk memahami Al-Quran hadis dengan zauk yang mereka miliki juga semakin menurun. Kenapa? Karena tentunya negeri Islam semakin luas, terjadilah percampuran antara masyarakat Arab dengan masyarakat Ajam. Kemudian juga selain itu masyarakat Arab ini juga banyak permasalahan-permasalahan baru yang bermunculan yang sangat tidak ada di zamannya tabi'in dan sahabat dan juga zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu terjadilah dua kelompok pada saat itu. Ketika sudah mulai lemah karakter ilmu dari orang Arab, terjadilah dua kelompok dua kelompok ini sangat bertentangan. Ada namanya madrasatu ahlil hadis, ada madrasatu ahlil ra'i. Kalau yang disebut dengan madrasatu ahlil hadis itu adalah orang-orang yang fanatik terhadap nas dan tidak mau berijtihad. Ini tempatnya ada di Hijaz. Ada yang madrasatu ahlil ra'i, tempatnya orang-orang pemikir, tempatnya orang-orang berijtihad lidurufin iktadot, karena ada situasi kondisi yang harus menuntut terhadap ijtihad, sehingga juga terlalu mengabaikan dalil atau nas. Ini tempatnya ada di Irak. Madrasatu ahlil ra'i ini berada di Irak. Nah, ini terus seperti ini saling adu pendapat antara dua kelompok ini.
sampai ittahama ba'duhum ba'dhan bima la yalik, sampai bermusuhan, saling menghujat. Maka pada saat itu ada salah satu ulama yang bernama Imam Abdurrahman bin Mahdi. Beliau adalah alimul Madinah, tokoh yang sangat alim yang berada di kota Madinah. Beliau ini mengirim surat kepada Imam Syafi'i untuk Imam Syafi'i mengarang, menulis, mengumpulkan kaedah-kaedah yang nanti kaedah ini bisa dibuat acuan di dalam mencetuskan sebuah hukum. Tentunya alat ini merujuknya kepada Al-Quran dan hadis, artinya kaedah ini bisa dibuat acuan di dalam mencetuskan sebuah hukum dari Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut dengan ilmu usul fikih. Lalu Imam Syafi'i mengiyakan permintaan dari salah satu ulama yang ada di Madinah, namanya Al-Imam Abdurrahman Mahdi. Akhirnya beliau mengarang kaedah-kaedah al-am wal muqayyad wal khas wal mustarak, gitu ya. Jadi seperti bab-bab yang ada di dalam kitab ilmu usul fikih, dikaranglah di dalam kitab pertama yang disebut dengan Ar-Risalah. Itu karya pertama yang dimiliki oleh Imam Syafi'i di dalam fan yang bernama ilmu usul fikih. Nah, kitab Ar-Risalah ini, di dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya ini yang perlu kita ketahui bersama. Wa annahu la tanzilu bi ahadin nazilatun illa wa fi kitabillahi ta'ala hukmun laha. Tidaklah suatu masalah yang terjadi di suatu masa kecuali pasti di dalam Al-Quran itu ada hukumnya. Hukumnya imma nasson, ada kalanya nas langsung dari Quran, au imma ilhaqon bin nasi, atau kalanya ilhaq, menyamakan hukum kejadian yang baru kepada nas yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini mungkin yang berkembang sampai masa-masa setelahnya, yang mana ada istilah kias. Kias itu menganalogkan permasalahan yang baru terhadap dalil yang ada di dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Dan itu ada yang bisa mengkiaskan sesuatu, itu adalah orang yang ta'ahal, punya keahlian. Siapa lagi? Yaitu adalah mujtahid. Mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, yang sudah punya otoritas di dalam berijtihad karena sudah memiliki syarat-syarat menjadi mujtahid. Cuma dalam masalah kias ini ada yang di bawahnya kias, namanya ilhaq. Ilhaq ini menyamakan suatu kejadian yang terjadi tapi tidak kepada Al-Quran, akan tetapi kepada Nassul Imam. Nassul Imam, kitab-kitab yang ada di dalam madhab. Ini yang disebut dengan ilhaqul masail binadhairiha. Jadi kalau menganalogkan hukum kepada Al-Quran, menganalogkan, menyamakan, mengkiaskan hukum kejadian yang terjadi pada masa ini terhadap dalil yang ada di Al-Quran, ini namanya kias. Ini khusus kepada mujtahid. Tapi kalau mengilhaq, bahasanya bukan kias kalau untuk selain mujtahid, tapi ilhaq, menyamakan masalah yang terjadi di masa sekarang, ini ilhaqnya kepada kitab mu'tabaroh. Ini namanya ilhaqul masail binadhairiha. Tentunya ini bisa dilakukan oleh faqih, orang yang ahli faqih, orang yang sudah dalam ilmu fikihnya, ini bisa melakukan teori ilhaqul masail binadhairiha ini. Jadi ada salah satu makalah di dalam kitab mustalah fikih itu, Nassul Imam kana syari' bin nisbah lil muqallid. Nassul Imam, nas kitab-kitab yang mu'tabaroh yang ada dalam madhab itu kana syari' itu seperti nasnya Al-Quran. Bin nisbah lil muqallid, bin nisbah kepada muqallid yang bukan mujtahid. Seperti itu. Jadi kita kan tidak mampu untuk mengkiaskan hukum masalah yang terjadi pada masa ini langsung kepada Al-Quran, karena itu ranahnya mujtahid. Akan tetapi bukan berarti
hukum ini tidak bisa diputuskan hukumnya karena mujtahid zaman sekarang misalnya sudah gak ada. Akan tetapi kita menganalogkan, menyamakan hukum kejadian yang baru datang kepada nasul imam. Inilah yang disebut dengan teori ilhaqul masail binadhari. Contoh gampangnya, sering saya mencontohkan seperti yang saya dengar dari guru-guru saya dulu, masalah jual beli pulsa. Itu kalau tanpa kita melihat fikih kontemporer yang mengatakan bahwa pulsa itu adalah malun maknawiyun, ini apakah bisa Fathul Qorib, Fathul Mu'in menghukumi jual beli pulsa ini? Yang menjadi masalah kan mabeknya mana? Pulsa itu makdum kan? Pulsa itu kan sesuatu yang tidak ada, walaupun ada manfaatnya, tapi ainnya kan nggak ada. Sehingga kan gonjang-ganjing ya masalah pulsa ini, ujung-ujungnya ternyata masalah pulsa ini mirip dengan nadhirnya, dengan persamaannya yang ada di dalam bab nikah. Di dalam bab nikah itu di Fathul Mu'in ada orang tunangan lalu gagal nikah. Itu kan barang yang diberikan untuk menikahi seorang perempuan ini kan ketika gagal kan boleh dirujuk lagi. Dirujuk lagi boleh. Kenapa? Karena tujuan utamanya menikahi kok ternyata gagal, boleh dirujuk. Nah, ini namanya istilahnya di dalam fikih adalah hibbah bisyarti ayyak diyalahul hajat. Jadi pemberian dengan syarat hajatnya seseorang ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi bisa diambil lagi. Kok ternyata pulsa ini mirip seperti ini. Jadi kita memberikan uang ke pihak konter. Ini kan punya hajat. Apa hajatnya? Memasukkan sesuatu ke HP kita yang namanya pulsa. Dan kalau pulsanya nyasar atau pulsanya tidak masuk, ini bisa dirujuk lagi. Sehingga ini bukan bukan jual beli, melainkan adalah hibbah bisyarti ayyak diyalahul hajat. Hibbah dengan syarat hajatnya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi bisa dirujuk kembali. Nah, ini juga namanya ilhaq seperti ini. Ilhaqul masail binadhairiha. Ini yang untuk ilhaq ini bagi orang fakih yang sudah punya nalar fikih yang sangat kental seperti itu. Jadi sering musyawarah, sering bahsul masail, sering sering belajar halakoh dengan teman, itu akan tumbuh malakah yang disebut dengan ilmu ilhaqul masail binadhairiha. Seperti itu. Mungkin sementara. Mengenai sejarahnya sangat sistematis sekali, Gus. Tapi terkait pengertian usul fikih kan banyak di sejumlah literatur atau bahkan kitab-kitab mendefinisikan tentang usul fikih itu berbeda-beda gitu. Tapi menurut jenengan sekiranya usul fikih yang dapat mudah dipahami oleh kita sebagai pemula atau bahkan bagi kalangan teman-teman mahasiswa atau mahasiswi di khalayak umum misalkan, sekiranya bisa paham mengenai definisi itu seperti apa, Gus? Ya, kalau boleh kami gambarkan agar mudah difaham. Kalau lihat di kitab-kitab usul fiqh kan itu adillatul fiqhi al-ijmaliyah wa turuqus istifadati juz'iyatiha wa hallu mustafidiha, kan seperti itu. Cuma kalau dipermudah, ilmu usul fikih itu adalah alat-alat yang dibuat oleh mujtahid untuk dibuat merumuskan suatu hukum dari Al-Quran dan hadis. Jadi alat ini yang bisa mengotak-atik Al-Quran sehingga turunlah hukum fikih. Sehingga siapa yang membuat ini? Tentunya mujtahid. Makanya kullu mujtahidin usuliyun. Setiap mujtahid itu pasti ahli usul ilmu. Tapi tidak semua ahli usul itu belum tentu mujtahid. Tidak semua ulama usul itu adalah mujtahid. Jadi kalau setiap mujtahid seperti Imam Syafi'i pasti usuli, karena beliau juga yang membuat kaidah-kaidah usul fikih ini. Tapi kalau ahli usul belum tentu mujtahid. Seperti Imam Ghazali itu punya karya namanya Mustasfa. Kemudian ulama-ulama yang lain, ya, itu banyak yang punya karangan ilmu usul fikih, tapi usul fikihnya masih
mengadopsi, mengikuti kaedah-kaedah yang dibuat oleh imamnya, yaitu Imam Syafi'i. Iya. Sehingga ya memang ahli usul tapi bukan mujtahid. Tapi kalau mujtahid pasti ahli usul seperti itu. Ya, jadi yang bisa menggunakan alat ini orang yang buat sendiri. Iya. Yang membuat langsung mengotak-atik isi Al-Quran dan hadis, baru setelah itu dari alat ini timbullah hukum yang bernama hukum fikih. Jadi kalau seperti orang nanak nasi itu ya, mungkin usul fikih ini adalah kompornya, kemudian tempatnya, kemudian juga apinya, alat-alat untuk memasakkan nasi. Dan yang dikelola, yang dimasak adalah beras. Iya. Beras yang masih mentah, yang mana beras ini saya ibaratkan ada seperti Al-Quran dan hadis. Ketika sudah masak nasinya, baru itu jadi ilmu yang sudah matang, yang disebut dengan ilmu fikih. Seperti itu. Ya, mungkin gambaran mudahnya seperti itu. Iya. Tapi kadang dulu saya waktu belajar ilmu usul fikih ini, belajar ilmu usul fikih itu sama seperti menurut saya pertama dulu belajar di pondok sekitar tahun 2015-16. Belajar ilmu usul fikih ini berarti sama seperti orang nonton sepak bola. Ya. Kita hanya nonton gitu. Jadi yang main itu yang main sepak bola pemainnya. Sama kita belajar ilmu usul fikih ini, yang main di dalamnya ya mujtahid. Kita cuma nonton, oh seperti ini mujtahid mengelola hukum, oh seperti ini. Pertama seperti itu. Akan tetapi ternyata ketika semakin lama belajar usul fikih, kok semakin banyak ilmu baru yang diketahui, dan intinya endingnya adalah orang belajar ilmu usul fikih itu adalah tujuannya untuk tamkinul malakah, untuk menguatkan malakah fikih, karakter fikih, sehingga seperti tadi bisa mengilhak, menyamakan masalah yang terjadi pada masa sekarang terhadap yang ada di dalam kitab Mu'tabarah, seperti itu. Itu juga butuh ilmu usul fikih, nah kaitannya sama qiyas.